Assalamualaikum. Hari ini Ibu akan mengajarkan cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, di kelas 4 kan kalian sudah mengetahui, sudah belajar apa itu pecahan desimal. Nah, sekarang Ibu ingatkan lagi supaya kalian ingat. Perhatikan, ini ada angka 123,654. Nah, 1 sebagai ratusan, 2 sebagai puluhan, 3 sebagai satuan. Ya. Terus ada tanda apa nih? Tanda koma atau biasa disebut juga tanda desimal. Nah, fungsinya apa tanda desimal ini? Untuk memisahkan antara bilangan bulat dengan pecahannya. Ya, terpisah ya bilangan bulat sama pecahannya. Nah, dipisahkan oleh koma. Cara membacanya yang selanjutnya ini kan ada 654 ya, bukan 654 ya. Ini cara membacanya 654. Nah, 654 di belakang koma itu namanya per 10. Nah, kalau 5-nya per 100, kalau 4-nya per 1000. Semakin banyak angkanya, di sini juga semakin banyak. Ya. 6 sebagai per 10, 5 sebagai per 100, 4 sebagai per 1000. Lanjutkan contoh soal. Nah, sekarang perhatikan, ini kan desimalnya, pecahan desimalnya 0,3. 0 ini sebagai apa anak-anak? Sebagai satuan. 0 sebagai satuan, 3 sebagai per 10. Kalau di belakang komanya 1, di belakang komanya ini 1, maka di sini nolnya juga 1. Nah, nolnya 1 beri angka 1, 10. Nah, 3 per 10 bisa lah anak disederhanakan? Tidak bisa. Karena 3 itu tidak bisa dibagi 2. Kalau 10 bisa dibagi 2, tapi 3 tidak bisa dibagi 2, maka ini sudah paling sederhana. Nah, sekarang lihat yang ke nomor 2, contoh nomor 2. 2,75 ya, Nak. Nah, di belakang koma ada berapa? Di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka. Satunya kan di belakang koma itu per 10, seperti contoh ini, per 10. Nah, kalau ini per 100. Nah, kalau ada 2 angka di belakang koma, lihat anak-anak, 2 angka ya, 1, 2, maka nolnya 2. Beri apa nak? Beri nak 1, 100. Paham lah ya? Paham kan? Nah, terus Pang Bu kayak apa Bu masukkan angkanya nih? Oh, masukkan saja semua angka yang ada di sini. Nah, semua angka kecuali 0 ya, kecuali 0 tidak usah dimasukkan seperti ini nih. 0 kan? 0 tidak usah dimasukkan. Tapi kalau ada angka bilangan, nah masukkan saja semuanya. 275. Nah, sampai sini paham? 0 tidak Ibu masukkan, hanya angka saja. Angka yang lain kalau 0 tidak usah dimasukkan ya, angka selain 0. Paham? Nah, terus Pak, ini kalau disederhanakan. Nah, ini kan angkanya terlalu besar ya. Dan ujungnya ini kan 5. Kalau 5 itu pasti, kalau ujungnya 5 itu pasti bisa dibagi 5 dan kelipatannya. Oh, kelipatan 5. Kita bagi 5 ya. Coba kita bagi 5 ya. 100 bisa lah nanti dibagi 5. Pasti bisa. Nah, berarti ini bisa disederhanakan. 275 dibagi 5 sama dengan 55. 100 dibagi 5 sama dengan berapa nak? 20. Jadi jawabannya 55 per 20. Apakah masih bisa disederhanakan lagi? Tentu bisa, karena ini masih 5, ini masih puluhan. Kalau 5 dan puluhan itu pasti bisa lagi dibagi 5, masih bisa lagi dibagi 5 ya. 5 bagi 5 berapa nak? 11.
20 dibagi 5, 4. Nah, ini sudah paling sederhana. Ya. Kita coba contoh yang ketiga. 0,25 di belakang koma ada berapa? Betul, ada 2. 1, 2. Nah, kalau 2 kata ibu berapa nolnya? Di belakang komanya kan ada 2, maka di sini nolnya juga 2. Beri 100. Nah, per 100, per 10, per 100, per 100. Nah, dah. Apa yang di atas pembilangnya harus apa? Harus cuma angka selain 0. Masukkan angka selain 0. Adalah angka selain 0. Ada 25. Nolnya masukkan tidak? Tidak usah. Ingat ya, tidak usah. 25 per 100. Nah, anak-anak, 100 itu kan bisa ya dibagi 25. 25 juga bisa dibagi 25. Maka ini kita sederhanakan. Nah, ayo kita sederhanakan. 25 bagi 25, 1. 100 bagi 25, 4. Nah, begitu caranya. Ya. Mau satu soal lagi? Boleh. Nah, 0,32 sama dengan berapa? 32 berapa anak-anak? Penyebutnya berapa penyebutnya? Per berapa? Iya betul, per 100 karena di belakang koma ada 2 angka. Per 100. Yuk kita hitung, kita sederhanakan. Bisa lah disederhanakan? Bisa. Dengan cara sama-sama kita bagi 2 aja dulu. Kita bagi 2 aja dulu angka-angka yang kecil. 32 dibagi 2 sama dengan 16. 100 bagi 2 sama dengan 50. Nah, ini kan bisa lagi nih nak dibagi 2. 50 bisa lah dibagi 2, bisa. 16 dibagi 2 bisa. Kita bagi lagi, sederhanakan terus, tidak apa-apa, kita sederhanakan. 16 bagi 2, 8. 50 bagi 2, 25. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Tidak bisa lagi ya, tidak bisa lagi. 8 itu tidak bisa lagi dengan 8 per 25 sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Nah, kenapa? Coba kita contoh aja, ibu beri contoh ya. Ini supaya kalian tidak bingung kenapa jadi tidak bisa disederhanakan. 8 dibagi 2 dengan 25 dibagi 2. Bisa lah. 8 bagi 2 4, tapi 25 tidak bisa dibagi 2. Nah, maka ini tidak bisa disederhanakan. Cukup sampai di sini saja. Paham? Nah, satu soal lagi supaya tidak bingung. Satu soal lagi ya. Nah, ibu beri soal 0,125. Nah, ayo. Ada berapa angka di belakang koma? 3. Kalau 3 kan di belakang koma per 10. Habis per 10 per 100. Habis per 100 per 1000. Maka di sini pernya per 1000. Nah, gitu, per 1000. Masukkan apa pembilangnya? Masukkan hanya angka saja. Angka selain 0. Kalau 0 tidak usah dimasukkan, berarti angkanya 125. Angka selain 0 masukkan saja ya. Tinggal disederhanakan. Yuk, coba kita sederhanakan. 125 per 1000. Nah, 1000 itu bisanya dibagi berapa ya? Nah, coba kita bagi dengan 25 ya. 1000-nya juga kita bagi 25. 125 dibagi 25 sama dengan 5. 5 kali 25 sama dengan 125. Nah, 1000 dibagi 25 sama dengan 40.
Nah, 5/40 masih bisa disederhanakan? Tentu masih bisa. Sama-sama kita bagi 5. 5 dibagi 5 berapa nak? 1. Betul. 40 dibagi 5 berapa? 40 bagi 5 8. Nah, ini hasil akhirnya. Ya, anak-anak, kalau kalian masih belum mengerti bisa diulang-ulangi video dari ibu ini, dan kalau masih belum mengerti bisa tanyakan langsung ke ibu. Semoga kalian paham ya. Terima kasih.